Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu PADBP. Oke, sebelumnya kita mereview sebentar pelajaran yang kemarin tentang surat Al-Ma'un dan isi kandungannya. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa dalam surat Al-Ma'un sangat ditekankan tentang orang-orang yang sudah sholat, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sudah sholat. Siapa saja? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Satu, orang yang lalai dalam sholatnya, baik itu waktu, kemudian kekhusyuan, keseriusan. Alladzina hum an sholatihim sahun. Kemudian alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya, yang suka pamer, yang sombong. Wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang enggan memberikan pertolongan atau bantuan kepada siapapun itu. Guys, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita ke pelajaran 7, yaitu mengenal Rasul-Rasul Allah. Boleh dibuka di halaman 103 semuanya. Sebelumnya kita tilawah dulu surat At-Takwir ayat 1 sampai 9. Boleh sambil dibaca di halaman 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Shadaqallahul azim. Iman kepada Rasul Allah. Percaya kepada Rasul Allah, percaya kepada utusan Allah, termasuk pada rukun iman yang keempat. Nah, kan satu, iman kepada Allah, dua, iman kepada malaikat, tiga, iman kepada kitab-kitab Allah, empat, iman kepada Rasul-Rasul Allah, lima, iman kepada hari kiamat, dan enam, iman kepada qada dan qadar. Nah, sekarang kita akan membahas iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul Allah. Oke, Rasul Allah itu adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajarannya, menyampaikan agamanya. Nah, seperti yang sudah kita tahu, Bapak kira sudah kalian hafal bahwa Rasul, Nabi dan Rasul Allah itu ada, yang wajib kita ketahui ada 25. Nah, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifl, Dawud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, ada 25 nabi yang wajib diketahui. Sebagai umat Islam, kita wajib mengetahui ke-25 nabi tersebut. Nah, harus tahu siapa itu Nabi Adam, siapa itu Idris, Nuh, sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap nabi itu, setiap rasul itu diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan mukjizat oleh Allah untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar menyampaikan agama dari Allah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan mereka, bukan karangan mereka sendiri. Seperti misalnya Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar. Nah, nanti kita bercerita lebih lanjut tentang kisah-kisah para nabi tersebut. Kemudian, nah, nabi dan rasul itu mempunyai sifat wajib. Mempunyai sifat wajib yang harus ada pada diri mereka, yang pasti ada pada diri mereka. Pertama, sidik. Kedua, amanah. Ketiga, tabligh. Dan keempat, fatonah. Yang pertama, sidik. Sidik itu artinya apa? Benar. Artinya Rasul itu, Nabi itu mesti benar.
Rasul itu mesti benar, baik itu ucapannya maupun perbuatannya itu selalu benar karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada nabi atau rasul yang tidak benar. Benar ucapannya, benar perilakunya, benar apa yang disampaikannya bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Siddiq. Kemudian amanah. Nah, amanah itu dapat dipercaya. Makanya Rasul ketika masih kecil dijuluki dengan Al-Amin, seakar dengan kata amanah. Nah, dapat dipercaya, Rasul itu dapat dipercaya. Karena apa? Karena sidik tadi, karena benar. Artinya orang yang benar, orang yang selalu mengucapkan kebenaran, perilakunya benar, maka dipastikan dia bisa diamanahi, dia bisa dipercaya. Maka bagi kita yang ingin seperti Rasul dan memang harus mengikuti sifat-sifat Rasul, itu harus sidik supaya apa? Kita bisa diamanahi oleh orang lain. Orang lain bisa percaya sama kita karena kita sidik, karena kita benar. Artinya untuk sampai kepada amanah, untuk sampai bisa dipercayai, kita harus benar terlebih dahulu. Kalau belum benar, bagaimana orang akan percaya kepada kita? Kemudian yang ketiga, tabligh. Nah, menyampaikan, artinya menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyampaikan apa yang dari Allah, tidak disembunyi-sembunyikan. Mereka menyampaikannya tanpa ditambahi dan tanpa dikurangi. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang itu sifat yang harus dan pasti ada pada diri Rasul. Mereka menyampaikan apa yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembunyikannya. Kemudian fatonah, cerdas, kecerdasan. Nah, bagaimana tidak Rasul tidak cerdas? Rasul itu mesti cerdas karena mereka menghadapi orang-orang yang bertolak belakang dengan Rasul, bertolak belakang dengan ajaran Allah. Mereka ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah kerbau, patung, dan yang lain sebagainya. Maka dari itu Rasul Allah diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi urutannya tadi sidik, kemudian amanah. Kalau sudah sidik, mesti orang akan diamanahi, orang akan dipercaya, orang akan percaya sama dia. Kemudian kalau sudah amanah, maka tabligh. Dia bisa menyampaikan apa yang diamanahi. Nah, kalau sudah kalau sudah amanah, dia bisa menyampaikan apa yang diamanahi. Dia bisa tabligh apa yang dia dapatkan secara amanah tadi. Jadi kalau dia belum amanah, maka mau menyampaikan apa? Nah, jadi untuk bisa amanah harus tabligh terlebih dahulu. Untuk bisa tabligh harus amanah terlebih dahulu. Kalau sudah tabligh, mesti Allah akan memberikan kita fatonah. Nah, mesti kita akan diberikan oleh Allah fatonah. Seperti misalnya anak-anak semuanya diberikan amanah untuk mengerjakan tugas. Nah, ketika anak-anak semua mengerjakan tugas, nah artinya anak-anak sudah bisa amanah, Bapak percayai untuk mengerjakan tugas. Bapak percaya bahwa tugas yang Bapak berikan kepada anak-anak semua bisa diselesaikan. Artinya anak-anak semua sudah amanah, bisa dipercaya. Nah, ketika anak-anak semuanya sudah bisa dipercaya, mau soal sesulit apapun, kalau kalian semua berusaha, pasti Allah akan memberikan jawabannya. Itu namanya fatonah. Sama seperti nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, ketika mereka kesulitan dalam menghadapi kaum mereka yang mereka ajak untuk masuk ke dalam ajaran agama Allah, mereka mendapatkan kesulitan. Nah, di balik itu semua Allah memberikan fatonah, kecerdasan untuk menghadapi kaum-kaumnya. Sekarang perbedaan nabi dan rasul. Nah, ada perbedaan dan persamaan antara nabi dengan rasul. Persamaannya apa? Mereka adalah laki-laki pilihan yang Allah berikan, atau mereka menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menerima tugas dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyampaikan ajaran agamanya. Perbedaannya apa? Nabi itu tidak wajib menyampaikan wahyu yang diterimanya. Nah, sedangkan Rasul wajib menyampaikan kepada umatnya, menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umatnya. Jadi tadi perbedaannya, Nabi itu tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, sedangkan yang kedua Rasul itu wajib menyampaikan kepada umatnya. Oke. Kemudian dari 25 Nabi tadi, ada yang namanya Ulul Azmi. Ada yang namanya apa? Ulul Azmi. Ulul Azmi itu adalah para Rasul yang tetap sabar dan sangat tabah dalam menghadapi kaum mereka,
dalam menghadapi umat mereka ketika menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seberapapun rintangannya, seberapapun ujiannya, mereka tetap sabar dan tabah. Ada 5 nabi yang termasuk ke dalam ulul azmi. Nah, siapa aja mereka? Kalau Bapak dulu dari guru pernah mendapatkan rumusnya seperti ini. Mimin. Nah, yang pertama Nabi Muhammad, M. Yang kedua Ibrahim. Yang ketiga M lagi siapa? Musa alaihi salam. Yang ketiga I lagi siapa? Isa alaihi salam. Dan yang terakhir Nuh alaihi salam. N. Jadi rumusnya apa? Mimin, supaya gampang hafalnya. Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam. Itu Rasul Ulul Azmi. Oke. Banyak sekali cobaan yang mereka dapatkan ketika menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Oke, kita urai satu persatu. Pertama dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam ini ketika menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau mendapatkan banyak sekali tantangan dan rintangan, termasuk dari anaknya sendiri, yaitu siapa? Kan'an. Nah, yang bernama Kan'an. Bagaimana tidak berat? Anaknya sendiri tidak mau menurutinya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah kalian semua dan Bapak sendiri akan menjadi seorang ayah, amin, semuanya. Dan ketika ada anak yang tidak menuruti ayahnya, bapaknya untuk mengikuti ajaran agama Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu sangat berat, tantangan dan cobaan yang sangat berat. Maka dari itu kita seorang anak, hikmahnya harus menuruti kepada orang tua selama perintahnya itu baik, selama perintahnya itu tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian Nabi Nuh alaihissalam ini karena banyak sekali umatnya yang tidak mengikuti, banyak sekali umatnya yang menentang untuk menyembah kepada Allah, akhirnya berdoa memohon petunjuk dan Allah menghukum mereka berupa banjir bandang. Nah, mungkin kalian sekilas sudah tahu tentang cerita Nabi Nuh, bahwa Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar, untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar, dan orang-orang yang percaya kepada Nabi Nuh, orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh, orang-orang yang mengikuti ajaran agama Allah lewat Nabi Nuh, maka mereka akan mengikutinya untuk masuk ke dalam bahtera tersebut. Sehingga ketika Allah menghukum mereka dengan banjir bandang, mereka yang masuk ke dalam bahtera, mereka yang percaya kepada Nabi Nuh pasti selamat. Tidak termasuk anaknya tadi Kan'an yang tidak mengikuti ayahnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk orang yang tenggelam ketika datang banjir bandang. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga termasuk nabi yang mendapatkan cobaan yang sangat berat, mendapatkan tantangan yang sangat berat, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan ajaran agama Allah kepada kaumnya, kepada umatnya, banyak sekali tantangan dan penolakan-penolakan, termasuk ayahnya sendiri, yaitu Azar. Bagaimana tidak berat seorang anak mengajak ayahnya untuk menyembah Allah, akan tetapi ayahnya menolak. Nah, ayahnya ini adalah seorang pembuat patung, yang untuk apa patung tersebut? Untuk disembah oleh Raja Namrud dan golongannya dan kaum-kaumnya. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengajak ayahnya, kaumnya, umatnya, Raja Namrud untuk menyembah Allah, mereka menolaknya. Ayahnya Nabi Ibrahim tetap membuat patung untuk disembahnya bersama Raja Namrud dan kaum-kaumnya, dan mereka menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berinisiatif untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut, sesembahan Raja Namrud dan bangsanya dan golongannya dan kaum-kaumnya. Sampai akhirnya Raja Namrud murka, Raja Namrud marah kepada siapa yang menghancurkan patung-patung ini. Karena dia curiga bahwa selama ini yang menentang ajarannya adalah Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil, dan benar ternyata bahwa yang menghancurkan patung-patung tersebut adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud dengan cara dibakar. Dibakar hidup-hidup. Akan tetapi dengan izin Allah, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api tersebut,
sehingga Nabi Ibrahim selamat dari bakaran api tersebut dan tidak terluka sama sekali. Itulah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini sejak lahirnya saja sudah mendapatkan rintangan dan cobaan. Ketika itu, Raja Fir'aun mengumumkan bahwa jika ada anak laki-laki yang lahir, maka ia harus dibunuh hidup-hidup. Nah, pada waktu itu ibunya Nabi Musa melahirkan Musa. Karena ibunya khawatir akan pembunuhan terhadap anaknya, maka ibu Nabi Musa menghanyutkan Musa di sungai. Nah, ketika hanyutnya itu, Nabi Musa alaihissalam sampai kepada siapa? Hanyut sampai kepada istri Fir'aun. Ditemukan oleh istri Fir'aun. Karena istri Fir'aun tidak tega dengan bayi laki-laki tersebut, dengan Nabi Musa tersebut, akhirnya bernegosiasi dengan Raja Fir'aun untuk tidak dibunuh. Nah, kemudian Nabi Musa dididik, diasuh, dibesarkan oleh istri Fir'aun dan keluarganya. Nah, sehingga sudah besar, Nabi Musa ini menjadi seorang nabi dan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk apa? Untuk menyeru Raja Fir'aun dan bala tentaranya untuk bertaubat. Karena Raja Fir'aun itu adalah seorang raja yang mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Nah, maka dari itu Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk menyeru, untuk mendakwahkan ajaran agama Allah kepada Raja Fir'aun dan bala tentaranya untuk bertobat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka menolaknya. Mereka tidak mau bertaubat dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada suatu saat ketika Nabi Musa alaihissalam mendakwahkan ajaran agama Allah, nah, mereka dikejar. Nabi Musa beserta para pengikutnya yang sudah masuk ke dalam ajaran agama Allah, sudah bertaubat, menyembah kepada Allah, mereka dikejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Sampai akhirnya mereka mentok di tepi laut. Nah, kalau sudah mentok di tepi laut, mau lari kemana lagi? Nabi Musa mendapatkan petunjuk dari Allah untuk memukulkan tongkatnya ke laut tersebut. Akhirnya ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut tersebut membelah. Laut tersebut membelah menjadi sebuah jalan. Nah, dari situ Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya bisa melanjutkan pelarian dari kejaran Raja Fir'aun melewati jalan yang melewati tengah laut yang sudah menjadi jalan tadi, air yang membelah tadi. Nah, setelah lari sudah sampai di ujung laut lagi, di tepi pantai lagi. Nah, ketika Nabi sudah sampai di pantai, akan tetapi Raja Fir'aun dan bala tentaranya masih di tengah karena masih mengejar Nabi Musa. Ketika Nabi Musa sampai di pantai di tepi laut di seberangnya, Nabi Musa kembali memukulkan tongkatnya ke lautan. Akhirnya seketika itu lautan yang tadinya membelah menyatu kembali sehingga Raja Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di laut tersebut. Nah, itulah mukjizat dari Allah yang didapatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, memukulkan tongkatnya ke laut sehingga lautnya menjadi belah. Kemudian yang keempat ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam juga sama mendapatkan banyak cemoohan, mendapatkan banyak hinaan dari kaum-kaumnya. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam juga sama mendapatkan banyak cemoohan, banyak hinaan dari kaumnya ketika menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal Nabi Isa alaihissalam sudah menyampaikan agama Allah dengan kasih sayang, dengan kelembutan, bahkan sampai ketika ada orang yang sakit pun beliau membantu untuk menyembuhkannya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Akan tetapi kaumnya tetap saja tidak percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Kaumnya tetap tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya karena saking kesalnya, karena saking marahnya, kaumnya itu merencanakan pembunuhan atas Nabi Isa alaihissalam. Itu dengan membunuhnya di tiang salib. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara menaikkan Nabi Isa alaihissalam, dengan cara mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam terhindar dari pembunuhan tersebut. Yang kelima yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, Nabi Muhammad SAW ini juga banyak mendapatkan rintangan, banyak mendapatkan cobaan ketika menyampaikan agama Allah, menyampaikan agama Islam kepada orang kafir Quraisy, termasuk tantangan dari pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Dan bahkan beliau adalah orang yang ingin sekali, yang benci sekali kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai banyak sekali rencana yang ia buat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dengan izin Allah, Allah menyelamatkan Nabi Muhammad dengan bagaimanapun caranya. Banyak sekali cara Allah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya ketika itu Rasulullah SAW berdakwah, menyampaikan agama Allah di kota Makkah. Karena banyak sekali penolakan, banyak sekali rintangan, akhirnya Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dan di sana baru Nabi Muhammad SAW mendapatkan sambutan yang sangat hangat, mendapatkan sambutan yang sangat menggembirakan. Mereka kaum Madinah, orang-orang Madinah bergembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan banyak pengikut, mendapatkan banyak sekali orang yang memeluk Islam, akhirnya ketika kembali ke Mekah, jumlah orang Muslim ketika dibawa oleh Nabi Muhammad lebih banyak dari jumlah orang kafir di Mekah. Akhirnya mereka takut, orang kafir tersebut takut, dan mereka masuk Islam, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu dari mukjizat Nabi Muhammad SAW dan yang paling besar yang sampai kepada kita dan masih bisa kita rasakan, masih bisa kita nikmati, yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah salah satu mukjizat yang paling besar, yang terbesar, yang diterima oleh Rasulullah SAW. Dari situ kita harus bersyukur dengan cara memanfaatkannya. Kita baca Al-Qur'annya, kita pahami Al-Qur'annya. Itu bentuk syukur kita kepada Allah, bentuk terima kasih kita kepada Nabi Muhammad, bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan cara membaca Al-Qur'an, memahaminya, bahkan menghafalnya. Itu untuk pelajaran kita hari ini, yaitu mengenal Rasul-Rasul Allah. Sebagai seorang Muslim, kita harus percaya, kita wajib percaya bahwa Rasul-Rasul Allah itu, Nabi-Nabi Allah itu benar adanya. Bahkan kita harus mengikuti langkah-langkah mereka. Kita harus mencontoh, mentauladani sifat-sifat mereka. Apa aja? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kalau kita sudah sidik, maka kita akan dipercaya oleh Allah, oleh orang lain. Kita akan menjadi orang yang amanah. Kalau kita sudah amanah, kita bisa menyampaikan, kita bisa tabligh apa yang diamanahkan kepada kita. Nah, kalau kita sudah tabligh, maka sesulit apapun rintangannya, sesulit apapun cobaannya, sesulit apapun cobaannya, maka Allah akan memberikan fatonah, kecerdasan. Kita harus mengikuti, mentauladani sifat-sifat tersebut, sifat-sifat Rasulullah. Baik, itu yang bisa Bapak sampaikan semuanya. Semangat belajarnya, dipelajari lagi, dibaca lagi. Jangan lupa pelajaran-pelajaran sebelumnya juga dibaca kembali, dipelajari lagi supaya tidak lupa. Terima kasih semuanya. Banyak berdoa, semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengikuti sifat-sifat Rasulullah SAW. Kemudian di hari ini juga kita sedang menghadapi pandemi. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa kembali belajar bertatap muka di sekolah, kita bisa belajar bersama tanpa harus dibatasi oleh apapun. Oke, semuanya semangat. Bapak tutup. Syukron ala husni ihtimamikum. Wa akhiran aqul lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.